Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan Siang, Pak. tentang sistem penulisan kepustakaan ya, yang umum dikenal dengan referencing system ya. Nah, untuk referencing system ini ada banyak styles ya. Jadi ada banyak gaya penulisan ya yang kita kenal ya. Nah, tetapi di kampus disarankan untuk menggunakan atau disepakati untuk menggunakan APA ya. APA itu American Psychological Association ya. Nah, ini adalah salah satu sistem penulisan kepustakaan yang dikenal banyak di dunia ya. Sebenarnya ada lagi banyak yang lain, tetapi yang umum dikenal itu ada 3 umumnya ya. Ada APA atau American Psychological Association. Yang kedua ada namanya Harvard System, Harvard Style, dan yang ketiga ada yang dikenal dengan Vancouver ya. Nah, tergantung dari kampus masing-masing menyepakati yang mana. Umumnya 3 ini yang dipakai ya, atau dipilih salah satu. Oke, baik. Ini penting karena mahasiswa banyak membuat tugas, apakah itu proposal, skripsi, atau tugas mata kuliah, yang harus menggunakan atau merujuk sumber yang jelas ya, atau kepustakaan ya. Dan semua ide orang atau tulisan orang yang kita ambil, maka kita harus melakukan citasi ya, menyebutkan sumber mana yang kita gunakan, kemudian mencantumkannya di list of reference atau yang kita kenal dengan daftar pustaka ya. Di sana kita harus cantumkan. Jadi ada 2 ya. Pertama kita cantumkan di isi, namanya in-text citation. Kemudian yang kedua kita harus cantumkan juga di daftar pustaka atau list of reference. Ya. Baik, kita mengenal ada referencing yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi referencing itu atau citasi atau mengutip ya, atau kutipan itu. Jadi a method of identifying and acknowledging someone's work ya. Jadi kalau kita mengambil atau merujuk pada tulisan orang lain atau sumber orang lain, maka kita harus mengidentifikasi hal tersebut dan kita harus mengakui itu adalah punya orang lain dan kita harus mengutipnya atau mencantumkan atau melakukan citasi kemudian mencantumkan di daftar pustaka. Ya, apakah sumber itu berupa hasil penelitian, buku dan lain-lain. Ya. Nah, citation help readers to make a proper connection. Ya. Jadi dengan melakukan pengutipan atau citasi atau mengambil sumber orang lain dan merujuknya, itu berarti kita melakukan a proper connection, ya. Jadi melakukan penghubungan yang tepat, ya, antara information and its original source. Ya. Jadi sumber yang kita ambil atau informasi yang kita ambil misalnya dari buku, kemudian itu kita cantumkan di tugas yang kita buat atau tulisan yang kita buat, dan kita cantumkan sumbernya. Sehingga informasi yang kita berikan dalam tulisan kita itu bisa dihubungkan dengan sumber yang kita pakai, ya. Artinya informasi yang kita buat ini memang benar berdasarkan sumber tersebut. Ya. Sehingga pembaca bisa dengan jelas mengetahui bahwa tulisan yang kita tulis atau informasi yang kita tulis tersebut memang benar berdasarkan sumber yang kita gunakan. Kemudian the important factors, ya, jadi faktor-faktor yang penting, ya, you need to include while using referencing style, ya. Jadi faktor-faktor yang penting yang perlu kita masukkan, ya, dalam membuat rujukan atau menulis sumber, ya. Pertama misalnya the name of the author, jadi nama dari penulis. Kemudian date of publication, jadi tanggal publikasinya, bisa tanggal, tahun, dan seterusnya. Kemudian name and location of the publishing company, jadi nama dan lokasi perusahaan atau
yang mempublikasinya apakah institusi atau instansi ya. Title of the journal or name of the book. Ya. Jadi judul jurnalnya apa, kemudian buku ya namanya, kemudian title of the research or chapter's name ya. Jadi chapter, jadi ada babnya, bab-bab tertentu, ada bagian-bagian tertentu, itu juga kita harus cantumkan judul chapternya atau judul bab atau judul bagian tersebut ya. Kemudian DOI ini penting juga untuk dimasukkan. Jadi jurnal itu umumnya jurnal ya itu ada DOI-nya ya, Digital Object Identifier ya. Nanti akan saya perlihatkan itu ada DOI-nya ya. Nah, itu harus kita cantumkan juga. Kemudian referencing or citation styles ya. Jadi ada beberapa seperti yang saya sampaikan tadi, referencing styles ya. Ada yang dari Harvard. Jadi Harvard style, ada Vancouver style. Kemudian ada American Psychological Association. Jadi 3 ini yang umumnya dipakai ya. Kebetulan 3-tiganya pernah saya gunakan ya. Di S1 saya pernah menggunakan Harvard, kemudian S2 menggunakan Vancouver, dan S3 juga menggunakan Vancouver, dan kebetulan di kampus kita menggunakan APA ya, American Psychological Association ya. Semuanya bisa digunakan ya, tinggal dipilih salah satu ya, tergantung dari panduan kampus masing-masing menggunakan yang mana ya. Yang lain ada MLA, Modern Language Association, kemudian Chicago dan seterusnya ya. Jadi ada banyak sistem yang kita bisa gunakan. Kemudian kenapa itu penting ya, merujuk tulisan yang kita tulis dengan sumber mana yang kita pakai, itu sangat penting ya. Jadi selain untuk menghindari plagiarism, jadi plagiat ya, jadi kalau kita mengambil tulisan orang lain dan kita tidak mencantumkan penulisnya, berarti kita melakukan plagiarism ya. Jadi selain menghindari plagiarism, kita juga mesti memikirkan hal-hal penting lainnya ya, yang memang sangat penting untuk kita rujuk ya, karena kita mengambil ide mereka, tulisan mereka, kemudian hasil kerja mereka ya, maka kita harus mencantumkan penulisnya ya. Contoh seperti ini misalnya, saya cantumkan di sini, kebetulan salah satu saya rujuk misalnya dari UNSW ya, yang saya gunakan misalnya, saya cantumkan ini ada di bawah ya, linknya ada di bawah ya. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk menghargai jerih payah orang lain yang sudah membuat tulisan ya. Dan sebenarnya kita tinggal menyampaikan sumbernya kita dapatkan dari mana. Yang pertama, to acknowledge the contribution. Ya. Jadi kita harus mengakui ya, pengakuan terhadap kontribusi penulis lain atau peneliti lain, ya, karena mereka sudah menulis dan kita gunakan punya mereka. Maka kewajiban kita mencantumkan nama mereka. Ya. Kemudian draw on the ideas, ya, words or research of other writers must contain citations. Jadi kalau kita mengambil punya orang lain, maka kita harus must contain citation. Jadi kita harus mengutipnya apa yang kita ambil, kemudian cantumkan di situ siapa penulisnya. Kemudian to give credit to the writers. Jadi ini semacam kredit lah kepada penulis ya, karena kita sudah meminjam kata-kata mereka, ide-ide mereka. Kemudian by citing, acknowledge and respect the intellectual property rights. Ya. Jadi dengan melakukan pengutipan dan kita cantumkan nama penulisnya, berarti kita sudah mengakui dan menghormati hak intelektual orang. Ya. Jadi hak paten intelektual orang itu harus kita hormati. Ya. As a student or academic, jadi adik-adik sebagai mahasiswa atau saya sebagai dosen misalnya,
as a student or academic, you can draw on any of the millions of ideas. Jadi kita bisa menulis apa saja, sekian banyak jutaan ide orang dan sebagainya. Tetapi kita harus menyebutkan penulisnya. Kemudian all you need to do is, jadi semua yang perlu kita lakukan itu adalah acknowledge their contribution to your assignment. Jadi tinggal mengakui dan mencantumkan nama mereka dalam tulisan-tulisan kita atau tugas yang kita buat. Kemudian referencing is a way to provide evidence to support your own assignment. Jadi dengan melakukan penulisan rujukan, itu berarti kita memberikan evidence, jadi bukti ilmiah untuk mendukung apa yang kita tulis. Kemudian reference should always be accurate. Jadi kalau kita membuat rujukan, mestinya harus akurat. Jurnalnya jelas, namanya siapa, penulis, tahun, dan seterusnya. Kalau buku, bukunya jelas, bukunya siapa, tahun berapa, penerbit, dan seterusnya. Sehingga penulis bisa melakukan, jadi allowing your readers, jadi memberikan kesempatan kepada pembaca to trace the sources of information, untuk melacak informasi yang kita berikan. Jadi kalau kita menulis sesuatu, pembaca bisa melacak ini benar nggak tulisannya atau tidak, sumber yang dia gunakan benar atau tidak, valid atau tidak. Kemudian oke, saya lanjutkan. What kind of information do I need to reference? Jadi apa saja yang perlu kita rujuk? Bisa saja berupa buku. Kemudian reference when you are using words or ideas from buku, kemudian jurnal, kemudian koran, newspapers, kemudian magazine, kemudian pamphlet, brosur, film, documentaries, television program, website, letters, email, dan seterusnya. Personal interview, lecture or tutors, kemudian referring any diagrams. Jadi ini bisa dirujuk. Tetapi no need to refer when you are. Tolong diperhatikan. Kita tidak perlu merujuk jika. Jadi kalau adik-adik menulis, tidak perlu merujuk jika tulisan tersebut adalah writing your own observation or experiment result. Jadi kalau adik-adik melakukan observasi sendiri, yang bukan research, atau eksperimen sendiri tanpa proses riset yang jelas, itu tidak perlu dirujuk. Writing about your own experience. Jadi punya pengalaman sendiri, misalnya melakukan sesuatu atau bepergian, kemudian ada pengalaman, dan itu dijadikan sebagai rujukan, itu tidak boleh. Writing your own thought, jadi pemikiran sendiri, comments, atau kesimpulan sendiri, kemudian dimasukkan menjadi sebuah rujukan, itu tidak perlu. Evaluating or offering your own analysis, jadi kita melakukan analisa sendiri, kemudian tidak usah. Kemudian using common knowledge, jadi hal-hal umum yang sudah diketahui misalnya, itu tidak perlu dirujuk. Misalnya oke, di Bali misalnya ada sekian kabupaten misalnya, jadi semua orang sudah tahu misalnya kalau skupnya Bali, itu contoh. Jadi atau hal-hal tertentu yang umum orang sudah tahu, jadi kita tidak perlu harus mencantumkan sumber. Using generally accepted fact or information, jadi fakta atau informasi yang memang secara umum orang sudah semua tahu, itu tidak usah dirujuk.
Kemudian kita masuk sekarang APA, Referencing Styles. Ya. Jadi APA is generally used in the USA. Jadi umumnya nih digunakan di Amerika, ya. Tetapi banyak negara juga menggunakan, ya, saat ini, ya, menggunakan sistem APA. Jadi gunakan name of authors, jadi nama penulis, kemudian tahun publikasi, in-text reference. Jadi di dalam halaman isi, jadi kita mencantumkan nama dan tahun, ya, di halaman, ya, di halaman. Kemudian di daftar pustaka baru kita buat lengkap, ya, nama, tahun, judul buku dan seterusnya. Tetapi di dalam teks, di dalam isi tulisan di halaman tersebut atau di bab-bab tertentu, kita cukup menuliskan nama dan tahun, ya. Kemudian bisa juga dengan mencantumkan halaman, ya. Jadi nama, kemudian tahun, dan halaman berapa yang kita ambil. Ini salah satu contohnya, ya. Jadi ada penulisnya, ya, nama penulis. Jadi misalnya ada 3 kata pada nama penulisnya, kita cukup ambil nama belakangnya, kemudian ini disingkat, ya. Kemudian ini penulis kedua, dan ini penulis ketiga, diikuti dengan tahun. Ini harus persis sama, ya, titik, kemudian tahun dalam kurung, kemudian judul artikelnya, kemudian title of periodical, ya, kalau memang seperti ini, kemudian DOI-nya disebutkan, ya. Kemudian ini juga sama yang kedua, ya. Kemudian jurnal dengan DOI seperti tadi, ini contohnya, ya. Misalnya ini penulisnya, kemudian tahun, kemudian judulnya, ya. Kemudian nama jurnalnya. Jadi Journal of Applied Psychology. Kemudian ini halamannya, kemudian ini linknya, ya. Nah, kemudian yang tanpa DOI, without DOI, jadi seperti ini caranya, ya. Nama, kemudian tahun, kemudian judulnya, nama jurnal, halaman, kemudian diambil dari ambil linknya, ya, URL-nya, ya. Kemudian kalau koran, ya, newspaper, jadi namanya, tahun, bulan, tanggal, kemudian judulnya apa, kemudian nama korannya diambil kapan, ya. Kemudian abstrak, bisa saja kita mengambil dari abstrak karena kita tidak punya full artikelnya, ya. Jadi kadang-kadang artikel yang kita ambil atau yang kita temukan di internet atau di database tertentu tidak kita dapatkan full teksnya, jadi berbayar biasanya, ya. Nah, biasanya kita hanya dapatkan abstraknya. Nah, kalau hanya dapat abstrak, jadi kita bisa menulisnya seperti ini, ya. Ini buku yang kita dapatkan misalnya dari internet, ya. Ini bisa kita rujuk seperti ini, ya. Ada juga yang menggunakan Wikipedia, ya, tetapi lihat-lihat lagi, saya tidak terlalu anjurkan menggunakan ini, tetapi kalau memang tidak ada di sumber lain, silahkan gunakan Wikipedia, ya. Caranya seperti ini, ya. ND ini artinya no date, ya, jadi tidak ada tahun, tidak ada tanggal, ya. Nah, kemudian sampaikan ini di Wikipedia, kemudian sampaikan linknya, ya. Kemudian kalau misalnya dari disertasi orang atau dari tesis orang, ini contohnya, ya, namanya, tahun, judul disertasinya apa, atau judul tesisnya apa, ya. Kemudian ini juga disertasi dari institusi database, misalnya dari kampus mana kita ambil, ya. Dan kita buatnya seperti ini, ya. Nama, tahun, kemudian judul, dan seterusnya, ya. Saya rasa itu untuk penjelasan saya tentang referencing system dengan APA. Dan sekarang saya coba berikan beberapa contoh yang kita punya di kampus, ya. Oke, baik. Apakah bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut.
Silakan tetap di unmute ya, supaya tidak terganggu ya koneksinya. Baik, nah ini adalah yang kita gunakan di kampus, referencing system, dengan menggunakan APA ya. Ini rujukan artikel di dalam index citation, artinya ini di dalam halaman ya, masih di dalam bab ya. Misalnya, ini contohnya ya. Supervisi bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan agar dapat diperbaiki. Ini menurut Swinburne 94 ya. Kita taruh dia di belakang. Kalau di belakang caranya seperti ini ya. Kalau di belakang, nama kemudian tahun dalam kurung ya. Tetapi kalau kita taruh dia di depan, dia menjadi Swinburne-nya ini di luar kurung ya. Yang di kurung itu hanya tahun ya. Misalnya Swinburne tahun 94 menekankan bahwa dan seterusnya ya. Kemudian rujukan daftar pustakanya. Lalu daftar pustakanya gimana cara menulisnya ya? Swinburne jadi lengkap R.C.E hanya ini nama belakangnya taruh ke depan, koma, kemudian R-nya ini titik, C titik ya. Kemudian kurung tahun, kemudian judul dicetak miring ya. Kemudian kota terbit, kemudian penerbitnya. Kebetulan penerbitnya di sini EGC ya. Minta tolong di unmute. Yang sama kelihatan tahu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian rujukan daftar pustaka dicantumkan pada akhir sebuah artikel ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nama, tahun, judul dicetak miring, kemudian kota terbit, kemudian penerbit ya. Silakan nanti adik-adik baca, saya kira sudah sangat jelas di panduan ya. Nanti akan saya kirimkan ke grup. Saya share tentang cara penulisan daftar pustakanya yang menggunakan APA ya. Beberapa yang perlu saya sampaikan adalah di nah ini kalau misalnya menggunakan dua penulis ya. Dua penulis, kemudian ini lebih dari dua, kemudian nah ini juga sudah ada contohnya ya. Jadi kalau buku dia seperti ini, seperti tadi ya, judulnya, tahun, kemudian judul buku cetak miring, kemudian kota terbit, kemudian penerbit kita sebutkan ya. Sudah ada contoh-contohnya di sini. Ya, silahkan nanti diikuti sesuai dengan sumber atau rujukan yang kita gunakan di kampus ya. Nah, ini salah satu contoh misalnya, jadi daftar pustaka. Jadi kita buat ini misalnya penulisnya ada dua ya, Blair sama Taylor ya. Ini kita cantumkan, kemudian tahun, kemudian judul buku, kemudian kota terbit ya, kemudian penerbitnya ya, dan seterusnya. Jadi silakan nanti dilihat di sumber yang nanti saya akan share ke mahasiswa ya. Baik, saya rasa itu penjelasan saya tentang referencing system ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Saya Nita. Di sini saya ingin menanyakan tentang jurnal-jurnal yang harus ada DOI-nya. Nantinya kan kita dalam membuat penelitian itu kan pastinya akan banyak memerlukan jurnal-jurnal dalam tinjauan pustaka kita. Berapa banyak jurnal yang harus
kita pakai yang ada DOI-nya untuk tinjauan pustakanya, Pak. Kemudian di sini mahasiswa masih sering bingung untuk mencari sumber-sumber jurnal yang baik untuk melakukan atau untuk mengerjakan tugas kuliah dan apalagi untuk penelitian. Jadi apa ada rekomendasi sumber-sumber jurnal yang baik kami pakai untuk penelitian, Pak, selain Google Scholar yang sudah biasa kami pakai untuk mencari jurnal-jurnal tersebut. Sekian, Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung saja ya. Jadi tidak ada batasan berapa jurnal yang harus digunakan ya. Tetapi kalau misalnya ya, adik-adik akan membuat proposal, menyusun proposal, umumnya kita melakukan lead review dulu ya. Jadi misalnya kita penelitian tentang COVID-19 ya, maka kita mencoba mencari beberapa jurnal yang terkait dengan itu ya, COVID ya. Ada banyak jurnal ya, tinggal sekarang kalau memang sudah cukup misalnya dalam latar belakang ya, misalnya adik-adik sudah mencantumkan di situ 4 atau 5 jurnal yang mendukung dan itu memang sangat kuat terkait dengan apa yang kita acu di tulisan kita, saya rasa sudah cukup ya. Jadi tidak ada batasan harus berapa ya. Dalam teori tidak ada seperti itu, tetapi tulisan yang kita buat itu didukung oleh evidence-nya itu berupa jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu memuat artikel hasil penelitian atau kita kenal dengan original research ya, atau original artikel ya. Jadi orang melakukan penelitian, kemudian dia tulis, kemudian dia publikasi artikelnya di jurnal. Nah, itu yang kita kenal dengan artikel ya. Nah, artikel itu ada banyak. Ada artikel atau jurnal yang nasional. Nasional itu dibagi dua. Ada nasional terakreditasi, ada nasional tidak terakreditasi. Kemudian ada jurnal internasional. Jurnal internasional juga dibagi lagi. Ada jurnal internasional bereputasi dan tidak bereputasi. Nah, salah satu jurnal yang paling umum digunakan di kesehatan itu misalnya, ada banyak ya sebetulnya ya. PubMed paling umum ya dirujuk orang ya, termasuk yang lain juga, tetapi paling umum PubMed ya. PubMed itu banyak dirujuk ya. Jurnal-jurnal lain juga banyak ya, Elsevier, kemudian ada apalagi jurnal-jurnal yang terindeks, misalnya Scopus, kemudian yang terindeks ISI dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya. Lagi-lagi tergantung kepada kebutuhan kita ya. Umumnya kalau penelitian kita tentang tuberkulosis, kalau saya misalnya, saya akan mencari jurnal yang khusus tentang penyakit menular atau khusus tentang tuberkulosis jurnalnya. Atau kalau saya penelitian tentang maternal health misalnya, maka saya akan mencari jurnal maternal health. Karena banyak jurnal yang spesifik sesuai dengan topik kita, ya. Itu akan jauh lebih bagus. Ya. Yang penting sumbernya itu jelas. Ya. Kemudian saya kira itu ya. Google Scholar itu hanya mesin pencari ya yang bisa kita gunakan ya di Google Scholar. Ya. Di banyak jurnal kita langsung saja bisa buka jurnalnya. Journal of apa misalnya? Journal of Medicine, Journal of Nursing, Journal of apa itu banyak jurnal menyediakan itu, tinggal dibuka di Google dan seterusnya, kemudian kita masuk ke jurnalnya dan mereka menyediakan ada banyak artikel ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Atau lakukan lead review misalnya dengan beberapa database, misalnya kita menggunakan PubMed atau kita misalnya menggunakan apa misalnya database yang lainnya ya kita bisa gunakan ya. Scopus misalnya ya. Itu juga salah satu yang sangat terkenal digunakan di terutama penelitian-penelitian ya atau di dunia akademik ya untuk merujuk artikel atau jurnal. Saya kira itu, silakan ada lagi.
Kita masih punya 3 menit lagi. Halo, ada lagi? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, bisa langsung disampaikan di WA Group atau langsung ke kontak WA saya ya. Nanti akan saya berikan tanggapan atau jawaban. Jadi bisa saya simpulkan bahwa penulisan atau referencing system ini dengan menggunakan API ini sangat penting. Karena dengan ini berarti kita menghargai atau menghormati jerih payah orang lain yang sudah menulis, yang sudah melakukan riset sekian tahun, utamanya kemudian kita mengambil ide mereka, kita mengambil tulisan mereka, kita mengambil kata-kata mereka, kemudian kita masukkan dalam tulisan kita, maka kita wajib untuk mencantumkan nama mereka ya, sehingga ini adalah salah satu upaya untuk menghargai penulis ya, penulis sebelumnya, dan salah satu cara kita untuk menghindari plagiarisme. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.